Dan yang bertindak sebagai penguji satu ada Ibu Mulyati SCM MPD, dan saya sendiri di Adrian yang bertindak sebagai penguji kedua. Selanjutnya saya serahkan jalannya ujian sidang komprehensif ini kepada Ketua Penguji, pada Pak Adang, saya persilakan. Terima kasih Pak Haji. Peserta sidang dan saudara-saudari, untuk kelancaran pelaksanaan sidang ujian komprehensif ini, marilah kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dengan ini sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 2589 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudari, hari ini Jumat 4 Oktober 2024 pukul 9.13 WIB, sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penggajian berbasis web dengan framework kode aggregator analysis property, atas nama Arika Salsabila Aurelia NIM 2014 sekian, prodi Sistem Informasi Konsultasi Komputer Akuntansi. Sidang ujian komple ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi kedua tanya jawab antara lewat penguji dengan peserta. Lewat akademik, saudari Arika memiliki PK terakhir 3,76 dan mendapatkan nilai objektif sebesar 95. Baik, kita buka sesi pertama. Saya persilahkan kepada peserta sidang untuk menyampaikan presentasi selama 10 sampai 15 menit. Silakan. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan lebih lagi diri saya, yaitu nama saya Arika Salsabila dia dipanggil Arika dengan NIM 201443624 dan dengan prodi Sistem Informasi serta konsentrasi aplikasi komputer. Di sini yang saya hormati ketua dewan penguji 1 dan penguji 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan skripsi saya yang berjudul Merancang Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web dengan Framework Kode Igniter pada Linux Property. Izinkan saya memperkenalkan dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing satu saya ada Ibu Tuti Nurhaini, Eskom MTI, dan dosen pembimbing kedua saya ada Ibu Desi Apriani, Eskom MTI. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini ialah yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada ruang lingkup, keempat ada tujuan dan manfaat, kelima ada metode penelitian, dan keenam ada pembahasan serta kesimpulan dan saran. Masuk ke latar belakang, Linux Property ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang properti, di mana perusahaan ini membantu klien dalam mencari rumah impian mereka dan juga mencari properti untuk mengisi apartemen atau rumah mereka. Kebetulan pada list properti ini proses penggajiannya masih proses penggajian karyawannya yang ada saat ini belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena masih dilakukan dengan semi komputerisasi, sehingga menjadikan tingkat efektivitas penggajiannya menjadi kadang terjadi kurang tepat atau kurang akurat. Penerimaan gaji pada karyawan masih diberikan selembaran slip gaji yang berupa hard copy tulisan sebagai tanda bukti bahwa perusahaan tersebut sudah melaksanakan kewajibannya dalam membayar gaji kepada karyawan. Adapun sistem yang berjalan saat ini ialah pertama, karyawan itu melakukan absensi masuk dan absensi pulang. Setelah itu penghitungan gaji dilakukan setelah staf HRD merekap absensi karyawan. Kemudian gaji diinput dan dihitung oleh staf HRD dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah diinput, diajukan ke pihak finance apakah gaji tersebut sudah sesuai dengan laporan yang ada dengan absensi. Kalau tidak sesuai, balik lagi dia merekap ulang absensi tersebut. Kalau sudah sesuai, langsung gaji itu bisa
permasalahan yang dihadapinya adalah proses penggajian karyawan yang berlangsung saat ini masih memakan waktu yang cukup lama atau lebih lama daripada kalau kita memakai sistem. Yang kedua, memerlukan ketelitian yang tinggi sehingga kadang menyebabkan kekeliruan dalam penghitungan gaji karyawan tersebut. Adapun rumusan masalahnya, pertama, bagaimana sistem penggajian karyawan yang berjalan selama ini pada link property. Yang kedua, apa saja yang menjadi kendala dalam sistem penggajian selama ini. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi penggajian berbasis website untuk menghasilkan laporan penggajian yang tepat guna. Adapun ruang lingkup yang membatasi penelitian ini ialah peneliti ini hanya membahas dari perhitungan gaji berdasarkan data absensi karyawan hingga rincian slip gaji yang diterima pada karyawan link property hingga pelaporan yang efektif dan efisien. Tujuan penelitian ialah yang pertama untuk mengetahui bagaimana sistem yang sedang berjalan dan masalah apa saja yang ada pada proses penggajian link property. Yang kedua, agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh penggajian link property sebagai referensi dasar untuk mengambil solusi dari permasalahan yang ada. Manfaat penelitian. Adapun manfaatnya yang pertama ialah mengetahui sistem penggajian yang digunakan dan kendala yang sering terjadi pada penggajian link property. Yang kedua, dapat memberikan solusi dari hasil laporan ini dan diharapkan juga dapat menjadi sarana atau masukan yang dapat dipergunakan oleh penggajian link property. Adapun metode penelitiannya ialah yang pertama, metode pengumpulan data di mana ada observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dan metode analisa data, penulis memakai metode PySpace. Dan metode perencanaan sistem di sini ada MySQL untuk database, PHP-nya untuk bahasa pemrogramannya, UML untuk desainnya, dan CI untuk framework-nya. Untuk pengujian sistemnya melakukan black box testing. Masuk ke dalam pembahasan, di mana ini activity diagram yang berjalan saat ini, di mana karyawan melakukan absensi masuk dan pulang. Selanjutnya akan HRD akan melakukan rekap absensi dan setelah direkap dihitung gaji karyawan tersebut. Setelah dihitung, HRD membuat laporan penggajian tersebut. Di sini ada dua kemungkinan. Kalau tidak di approve oleh bagian finance, pihak HRD akan balik untuk menghitung gaji karyawan. Kalau di approve, HRD akan membuat slip gaji dan slip gaji tersebut akan diberikan oleh ke karyawan. Adapun metode bisnisnya seperti ini. Dan ini use case diagram sistem yang diusulkan. Di sini ada tampilan sistem yang diusulkan untuk pihak HRD atau adminnya. Seperti ini. Cukup, nanti ini bisa sambil berjalan ya. Ya. Nah, kan boleh duduk aja bro ya. Kita kenalnya mulai peringatan. Bilang bulu nggak baik kali bukan ini. Makasih ya, Atika ya. Saya sedikit saja sih, nanti biar Bumul dan yang kali sama Pak ini yang nanti saya saja. Kan saya ditanya gini Atika nih, dari usulan skripsi yang Atika buat ini ya, itu keterbaharuannya apa? Notorinya apa nih? Keterbaharuannya sehingga ini membedakan dengan sudah lama gitu kan. Kan Atika membuat itu kan sistem itu kan berbasis web terus menggunakan kode editor. Pasti kan punya alasan nih, kenapa kok harus dibuat web, kemudian apa menggunakan kode editor gitu. Jadi notorinya keterbaharuannya dibandingkan dengan yang dulu. Nah, saya pikir yang dibuat itu sama. Dengan yang sistem yang berjalan saat ini dibutuhkan sama yang Anda buat. Ya, Kalau yang saat ini sedang berjalan kan jadi karyawan selain HRD, dia kan untuk melakukan absensinya tuh pakai ada sumber kertas kayak kertas gitu. Jadi itu untuk 1 bulan. Dan nanti setelah itu dikasih ke pihak HRD, nanti sama dia direkap, terus dimasukin ke Excel, dihitung pembagiannya. Habis itu minta persetujuan ke finance. Kalau udah selesai baru kan
misalnya ada karyawan yang mau minta slip gaji. Nah, slip gajinya itu juga masih harus di sana tuh harus nyari lagi, terus habis itu nyari datanya lagi juga, terus jadi bisa sehari 2 hari kalau mau minta slip gaji kalau pakai sistem. Jadi dia si HRD merekap semuanya, membuat laporan semuanya, itu udah langsung keluar slip gajinya. Jadi nggak sehari ini HRD merekap, besoknya di sistem mereka di bagian web yang mereka ini, akun mereka, di akun mereka langsung bisa melihat slip gaji mereka sama gaji mereka. Jadi itu direkap satu bulan ya? Iya. Oke. Kenapa kok ini dibuatnya berbasis web, gitu kan? Jadi kalau berbasis web nanti orang dari luar kantor bisa absen dong, gimana jawabnya? Kalau yang buat absen itu cuma bisa dikasih aksesnya ke HRD doang. Oh, HRD saja. Iya. Kalau untuk yang karyawan biasa, user karyawan itu cuma bisa ngelihat tampilan itunya, slip gaji sama laporan gaji dia bulan sebelumnya sama bulan ini. Itu ada keterbatasan sistem ya. Di sini disampaikan nggak keterbatasan sistemnya seperti itu gitu yang bisa mengakses untuk akses itu orang HRD saja, kalau karyawan hanya mengakses saja, nggak bisa akses secara online. Di sini disebutkan nggak? Enggak, Pak, enggak masuk. Nah, itu biasanya tambahkannya kalimat itu ada masalah itu nanti di use case-nya mungkin bisa disesuaikan. Ya, terima kasih Bu Gubernur dan Pak Denny, udah silakan yang lebih ahli dari saya. Silakan. Enggak. Dulu. Ya. Siapa namamu? Alika. Alika. Dari atas itu kan ada abstrak tuh. Iya. Abstrak itu apa? Abstrak itu rangkuman dari sistemnya, rangkuman dari laporan yang udah dibuat. Jadi dirangkum secara singkat seperti itu laporan Alika isinya. Iya, ada apa aja? Ada latar belakang, tujuan, manfaat, sama kesimpulan. Iya. Kurang lebih ada 5 poin sih, Bu. Ya, tergantung sih ada di sini sesuai Ada dari kampusnya ya. Iya. Ada yang 4, ada yang 5. Kalau di sini sih kan 4. Di abstrak 1 tadi yang kamu bilang ada sedikit permasalahan yang dimasalahkan. Iya. 2. Ini bukan masalah. Tujuan. Ada metode. Terus Ada beberapa informasi, Bu. apa ya? Hasil. Ya, masalahnya udah ada di situ. Metodenya juga belum ada. Iya ya. Ini harus ini Iya. harus ada kita di Hasil videonya. dan metodenya belum Mm-mm. masukkan. Tugas dari itu siapa namanya, Bu Erna. Terus untuk penulisan naskah itu PT. biasanya dia menggunakan taraf spasi. Yang kalau untuk kalimat standarnya sih 250 ya. Jadi dicek kembali itu ya. Itu abstrak diperbaiki. Terus penulisan laporan itu kan ada 5 bab, ya kan? Bab pertama isinya apa? Apa dulu? Ada latar belakang, tulisan masalah, tujuan, manfaat, terus habis itu metode. Pokoknya setiap bab itu pasti ada satu sama lain. Kalau di bab 1 itu tadi kamu bilang ada urusan masalah. Nah, urusan masalah kamu tuh ada berapa? Ada 3. 3.
Dan pastinya akan nyambung juga ke bab 5. Iya. Karena pasti ada hubungannya. Ya, Iya. cek. 100.000 sih baru ngelihat sekilas aja udah wow. Pak, di rumusan masalah kamu cek aja dulu sih. Ya, Iya. cek aja. Baca. Biar kamu nanti yang direvisi nggak aja. Pak. 1, 2, 3. Iya. Lo baca aja. Lo baca aja. Oh, baca. Bagaimana sistem pengajian cara dan berjalan selama ini pada alumni properti apa Ya. saja? Nah, terus berarti ya. Nomor 1 itu terjawab nggak? Tanyaan yang nomor 1. Terjawab Gimana? di bagian apa sistem yang berjalan saat ini. Yang 2? Iya. 3 udah ya? Sip. Iya. Lanjut ke tujuan. Nah, Untuk mengetahui bagaimana sistem yang sedang berjalan dan masalah apa saja yang ada pada proses pengajian properti. Pak, udah sesuai belum? Udah sesuai dengan rumusan masalahnya? Udah. Nah, udah lewat. Terus, yang kan masih tetap di tujuan. Tujuan ini agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pengajian properti sebagai referensi dasar untuk mengambil solusi dari programnya. Iya. Kalau kita nggak lihat kurang aktual juga. Ya, makanya. Jelasin secara singkat aja. Oke. login. Saya akan login sebagai pihak kajian dulu. Ini HRD ya. Iya.